Al-Fatiha hadratin. Al-Fatiha. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Far'un ayhadza far'un utawi iki ku cabang siji yukrohu tahriman sholatun la sababa laha. Yukrohu den makruhaken. Tahriman kelawan makruh tahrim. Apa sholatun sholat. La sababa kang ora ana sabab iku maujud. Laha kaduwe sholat. Kan nafli kaya sholat sunat al mutlaqi kang mutlak. Wa minhu lan iku setengah saking an-naflil mutlak sholatut tasabihi utawi sholat tasbih. Aulaha atawa iku tetep kedua sholat sababun utawi sebab mutaakhirun kang dari akhir. Karok atai istikharatin kaya 2 rakaat sholat istikharah. Wa ihramin lan sholat sunat ihram. Makruh tahrim ba'da adai subhin ing dalem sause ngelakoni sholat subuh. Hatta tartafi'a sehingga dadi munggah opo asyamsu srengenge karohin hale madani satombak ay takriban karumhin hale madani satombak wa asrin ay ba'da adai asrin wa asrin lan ing dalam sause salat asar hatta tagruba sehingga surup opo syams. Wa inda istiwa'i ghairi yaumil jum'ati lan ing dalam nalikane waktu istiwa liyane dina Jumat. Lan ing dalam nalikane waktu istiwa liyane dina Jumat. La ora makruh tahrim. La ora makruh tahrim opo ma salat lahu kang iku tetep kedue ma sababun utawi sabab mutaqaddimun kang dingin. Karok atai wuduin kaya 2 rakaat salat sunat wudu. Wa tawafin lan salat sunat tawaf. Wa tahiyatin lan salat sunat tahiyat. Wa kusupin lan salat sunat kusuk gerhana. Wa sholati janazatin lan salat janazah. Walau ala ghaibin serajan iku ing atase mayit kang gaib.
Wa i'adatin lan salat i'adah. Salat kang den balangi, kang den baleni ma'a jama'atin ing dalam sertane jamaah. Walau imaman senajan iku imam. Wa kafaitati fardin lan kaya salat lupute fardu atau salat qada fardu. Wa kafaitati fardin lan kaya salat lupute fardu atau salat qadae fardu au naflin atawa salat sunat sing lam yuksod kang ora den sejak apa takhiru kang akhirat salat naflin lil waqti maring waktu al makruhi kang den makruhaken liyak diaha supaya lam yuksod kang ora den sejak boleh opo takhiruha boleh atau lam yaksid kang ora seja sapa wong takhiraha ing akhiraken faitati fardin au naflin lilwati maring waktu al makruhi kang den makruhaken liyak diaha supaya nekani sapa wong ing faitati fardin au naflin fihi ing dalam waktil makruh au yudawima atau ngelanggengi sapa si wong alaihi au yudawima atau ngelanggengi sapa wong alaihi ngatasé qada fil waktil makruh alaihi ngatasé qada fil waktil makruh. Falau taharra mongko lamun niti-niti sapa wong iqa'a sholatin ing nibaaken salat ghairi sahibatil wati kang ora anduweni waktu qada berarti fil wati ing dalam waktu al makruhi kang den makruhaken min haitsu kaunihi saking sekirane anane waktu min haitsu kaunihi saking sekirane anane waktu iku makruhan makruh fatahrumu mongko haram apa salat mutlakon kelawan mutlak walatan akidulan ora dadi sah apa salat walau faitatan sanajan iku salat kang luput walau faitatan sanajan iku salat kang luput yajibu kang wajib apa qadha wa ngodoni faitah pauron kelawan enggalan li allahu krana temen satune si wong dihukumi haram teh li annahu krana temen satune si wong iku muadidun wong kang ngangasi atau wong kang nantang bil syar'i maring agama bil syar'i maring agama. Bismillahirrahmanirrahim menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Makruhnya tahrim. Makruh itu ada dua ya. Catat. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzih itu kemakruhan yang tidak menimbulkan dosa. Tidak terkena dosa. Yang kena apa itu? Sesuai dengan definisi makruh. Ya.
ma yutsabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Itu makruh tanzih. Ya. Hanya makruh saja. Kami dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Asal dia niat memang untuk meninggalkan, niat ta'abbud. Itu makruh tanzih. Kalau makruh tahrim, ini yang kena konsekuensi dosa. Jadi makruh tahrim itu yaqtadil itsma. Dia terkena konsekuensi dosa bila dikerjakan. Seperti ini, sholat yang 5 waktu ini. Hukumnya makruh tapi tahrim. Makruh tapi haram. Lah bedanya apa? Makruh tahrim dengan haram. Bedanya gini. Kalau haram itu ma sabata bidalilin qat'iyyin la yahtamilu ta'wil. Itu haram. Sesuatu yang ditetapkan dengan dalil yang qat'i, nas yang sharih, dan tidak menimbulkan takwil, tidak ihtimal untuk ditakwil. Contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu kan larangan tuh. Ya. Jangan kau dekati zina. Ya, kalau mafhum fahwanya ya zinanya pasti haram. Mendekat saja sudah haram. Nah, larangan ini ya an-nahya yaqtadid tahrim. Ya, mutlaqun nahyi lid tahrim sama dengan mutlaqul amri lil wujub. Wala tunkihu manakaha abaukum, itu kan. Jangan nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian, berarti ibu. Haram. Ini yang model seperti ini namanya haram. Masabata apa? Masabata bidalilin qat'iyyin la yahtamilut ta'wil. Sesuatu atau hukum yang ditetapkan dengan nas, dengan dalil yang qat'i, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu. Jelas, berarti khamr hukumnya apa? Haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir. Hurrimat berarti apa? Haram. Itu bidalilin qat'i. Tapi kalau makruh tahrim, ya, ma sabata bidalili yahtamilu ta'wil. Sesuatu atau hukum yang ditetapkan dengan menggunakan dalil tapi masih mengandung atau masih memungkinkan untuk ditakwil. Tidak haramnya secara mutlak. Itu makruh tahrim. Biasanya menggunakan nahana, anna nabiyya naha, atau nahan nabiyyu, atau anna nabiyya nahana, melarang kami, melarang kita, Nabi melarang. Ya, nahan nabiyyu, ya, anil jashi bil ba'. Itu naha itu tidak secara mutlak menunjukkan fi'ilnya fi'il nahi. Kalau tadi kan wala taqrabuz zina, ada lagi hurrimat alaikumul maitatu, kan sudah jelas. Tidak bisa ditakwil lagi. Tapi kalau yang makruh tahrim,
tidak secara khusus ya redaksinya menunjukkan itu hukumnya haram. Maka ditakwil. Nah, ulama ya secara ihtiyat menghukumi tidak langsung haram, tapi makruh tahrim. Masih ada yang lain yang boleh gitu. Masih ada yang boleh ketika dihukumi makruh tahrim. Jadi ada pengecualian. Ya. Kalau hurimat alaikumul maitat itu bangke ya bangke sudah, semuanya haram sudah. Ya. Yang halal ya bangke jam. Batunya habis jadi bangke. Enggak najis itu. Paham ya? Bedanya antara makruh tahrim dengan makruh tanzih, antara makruh tahrim dengan haram. Maka nanti ada pengecualian yang makruh tahrim ini. Ada sholat-sholat yang memang diperbolehkan walaupun fi khamsati awqat. Kan sholat yang diharamkan makruh tahrim 5 ya. Satu apa? Pada subuh, pada sholat subuh. Kemudian indah tuluis samsi. Kemudian apa lagi? Indah istiwa. Ini waktunya sedikit sekali. Kemudian ba'da sholatil asyri. Yang keempat indal ghurub. Makruh tahrim. Artinya tidak secara mutlak. Ada sholat yang masih boleh di situ. Itu pengecualian. Jadi dalilnya baik dari Al-Quran, atau dari Sunnah, atau dari Ijma, atau dari Qiyas. Ketika itu haram, dihukumi haram dengan dalil yang qat'i yang tidak memungkinkan untuk ditakwil, maka dikatakan haram. Tapi memungkinkan untuk ditakwil, maka dikatakan apa tadi? Makruh tahrim. Dalilnya bisa dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma maupun qiyas. Nah, itu disebut makruh tahrim. Mana yang makruh tahrim? Ini karena bab sholat menjelaskan tentang dimakruhkan secara tahrim, atau kalau kita mau bahasa simpelkan diharamkan. Sholat la sababalah yang tidak ada sebabnya. Jadi sebab sholat itu ada yang karena ada sebab. Ini ada sholat yang tidak punya sebab. Contohnya kan nafil mutlak. Seperti sholat sunat mutlak. Sholat sunat saja. Kalau duha kan karena waktu duha. Kalau qobliyah ba'diyah karena ba'da sholat atau qoblah sholat. Gitu. Istikharah karena ada istikharah, ada sebabnya. Tapi kalau sholat sunat mutlak nggak ada sebabnya, kapan aja. Usolli Allahu Akbar. Jadi itu sholat sunat mutlak. Cukup dengan usolli. Usolli Allahu Akbar. Cuma usolli ya. Itu sholat sunat mutlak. Wa minhu sholatu tasabih. Termasuk sholat mutlak disebut sholat tasbih. Sholat tasbih itu boleh dilakukan siang, boleh malam. Kapan saja lah. Maka dia termasuk dalam sholat mutlak, sunat mutlak. Sholat tasbih itu kan 4 rakaat, ya. Dikerjakannya kalau siang boleh sekaligus, tapi afdalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 1 rakaat itu berapa? 75 tasbih. Berarti 4 rakaat berapa? 300 tasbih. Ketika berdiri, ba'dal qiraah tasbih 15. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15. Ketika ruku, tasbihnya 15. Ketika i'tidal, tasbihnya 15. Ketika sujud pertama, tasbih 15. 15. Salah. Ketika ba'dal qiraah berdiri 15. Ketika ruku, 10. Ketika i'tidal, 10. Ketika sujud awal, 10. Ketika duduk baina sajdatain 10. Ketika sujud kedua 10. Ketika mau berdiri 10. Ya. Jadi tasbih dulu. Itu semuanya 75 tasbih. Jadi yang 15 itu hanya ketika berdiri, ketika ba'da qiraah saja.
Sholat tasbih namanya. Di sini kita prakteknya itu sebulan sekali. Jadi kalau sholat tasbih itu walau marrotan fil umri, sekalipun sekali seumur hidup. Kalau nggak bisa tiap hari ya seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali setahun sekali, nggak bisa setahun sekali ya seumur hidup sekali. Pertama, sholat yang tidak boleh dikerjakan. Nah, tadi pada waktu-waktu yang 5 tadi, khamsatu aqad. Pertama, sholat yang tidak punya sebab. Aula sababun mutaakhir. Atau sholat itu punya sebab tapi yang diakhirkan. Sebabnya ada di akhir, di belakang. Sebab tapi di belakang. Seperti sholat istikharah. Istikharah itu kan tolabul khair. Sini le tolab. Mencari yang baik. Jadi ada pilihan. Kita nggak tahu mana yang terbaik. Ya. Maka kita sholat istikharah. Nah, itu kan dalam mencari itu. Ini baik apa tidak itu. Atau mana di antara yang banyak itu yang terbaik. Itu kan sebabnya mutaakhir. Karena belum terjadi. Disebut sholat istikharah. Sunnah itu kalau kita dalam menghadapi sesuatu ya bingung menentukan pilihan atau bingung mencari pilihan. Kalau bingung menentukan pilihan sudah ada ABCD-nya, cuman bingung. Ya, ada lagi bingung mencari pilihan, belum ada itu mah. Masih kena cari-cari. Bingung di kolon di wetan. Oh, di mana-mana tungtung nama. Au ihramin, salat sunat ihram. Kalau kita mau ihram itu baik ihramnya lil umroh atau lil haji, ketika ambil mikot ya. Kalau dari Madinah itu kan mikotnya ngambilnya biasanya di Bir Ali. Bir Ali itu bukan sumur Ali ya. Dulu-dulu mah yang belum tahu Bir Ali itu Bi'ru Ali, sumur Ali bukan. Itu Abyar Ali, nama kampung. Ya, Abyar Ali. Jadi disingkat Bir Ali sama dengan ini Ciberem. Ciberem ya. Ada Cihideung. Nama Cikopi, ngeunah ini. Jadi salat ihram itu dikerjakan sebelum ihram. Mau ihram gitu. Habis mandi, sunnah itu mandi. Kemudian dia disunahkan sholat. Mau pakai pakaian ihram dulu boleh. Dia sholat ihram. Kemudian niat. Ya. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Atau nawaitul hajja wa ahramtu biha. Itu kan waktu mengerjakan sholat sunat ihram kan belum ihramnya. Mutaakhir namanya. Paham ya? Melakukan sholat karena sebab yang belum dikerjakan. Karena mau mengerjakan. Kalau ada sholat yang sebabnya mutaqaddim, seperti sholat sunat wudu. Kamu kalau sholat sunat wudu kapan? Setelah wudu apa sebelum wudu? Setelah kan? Berarti sebabnya apa? Mutaqaddim. Habis mengerjakan. Kemudian sholat. Namanya sebab mutaqaddim. Kalau sebab mutaakhir mah belum dikerjakan tapi sholat dulu. Sunat sholat dulu. Namanya sebab mutaakhir. Kayak tadi sholat sunat ihram. Ihramnya mah belum. Mau ihram disunatkan sholat. Namanya sebab mutaakhir. Kalau sebab mutaqaddim apa tadi? Sudah dikerjakan kemudian sholat. Seperti sholat sunat wudu. Habis wudu kan udah wudu. Kemudian kita sholat. Namanya sholat sunatnya. Sebabnya apa?
mutaqaddim. Nah, yang diharamkan itu dua. Pertama, sholat yang mala sababalahu, sholat yang tidak ada sebabnya, sholat ujuk-ujuk, tadi sholat sunat mutlak, atau sholat yang sebabnya mutaakhir, itu haram. Dikerjakan di 5 tempat ini tadi. Ba'da subuh, terus inda tulu isyamsi, indal istiwa, terus ba'dal asri, ba'da sholatil asri, sama indal guru. Pertama, ba'da adai subhin. Setelah melakukan sholat subuh. Kata tartabi asyamsu karomhin. Sehingga atau sampai matahari terbit. Naik. Kurang lebih karomhin takriban ya. Kira-kira ini. Tombak. Romhin itu tombak itu. Rimel Arab. Ya. Kalau tombak Arab itu sab'atu ziro. 7 ziro agak panjang. Zaman dulu kan masih pakai tombak. Kurang lebih ya 7 ziro. Kalau 1 ziro itu 6. Kurang lebih 2,5 meter atau 3 meter. Perkiraan. Jadi kurangnya sedikit. Kurang lebih 2 meteran. Jadi matahari sudah terbit sampai keluar. Ya. Tamami qarsyiha. Kalau sudah sempurna itu lingkarannya kelihatan semua baru boleh sholat. Tapi ketika indah tulu syamsi hukumnya Jadi pada subuh, habis sholat subuh nggak ada sholat tuh, ya. Habis sholat subuh tidak ada sholat lagi. Hukumnya apa? Makruh tahrim. Berarti dosa sama. Makruh tahrim dengan haram sama. Cuman beda istilah. Kalau makruh tanzih dengan makruh tahrim beda. Kalau makruh tanzih mah tidak menimbulkan konsekuensi haram. Tapi kalau makruh tahrim menimbulkan Itu yang pertama itu. Pada subuh sama indat tulu isyamsi. Yang kedua, wa asrin. Habis asar tuh nggak ada sholat, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, nggak ada. Habis asar nggak ada sholat. Atau tagruba sampai terbenam. Nah, ketika terbenam juga indah ghurubi syamsi termasuk waktu yang dimakruh tahrimkan. Kemudian wa inda istiwa'i ghairi yaumil jum'ah, dan ketika waktu istiwa selain hari Jumat. Istiwa itu waktunya cuma sebentar ya. Waktu latif. Kalau dalam bahasa kitab itu disebut waktu latif. Waktunya hanya sekedar. Sebentar. Disebut waktu latif karena ketika istiwa itu kalau dipakai sholat 2 rakaat gak cukup. Saking sebentarnya. Kira-kira kalau sholat 2 rakaat itu berapa menit? Dari mulai takbir, doa iftitah, baca surah, Fatihah dan surah. Surahnya surah biasa ya, surah standar. Qul ya kulhu lah. Terus, kira-kira berapa menit? 5 menit ada? 5 menit lah ya. Itu kata istiwa itu tidak cukup untuk sholat 2 rakaat, tidak cukup. Maka dikatakan waktun latif. Nah, kalau hari Jumat disebut waktu istiwa kan ketika matahari pas ada di posisi atas ya. Jadi kalau misalnya kita pasang tongkat kayu gitu, pas matahari di atas dia nggak ada bayangan, sama sekali nggak ada bayangan. Itu waktu istiwa. Makanya waktunya cuma sebentar. Sebab bumi ini terus berputar. Paling 2 menit juga sudah bergeser lagi, ada bayangan. Nah, ketika bayangan itu ada kan masuk waktu zuhur. Ketika istiwa kan belum. Nah, ketika istiwa ini, kalau hari Jumat, nggak ada haramnya sholat. Itu kita mau sholat
tahiyat masjid kek, mau sholat sunat wudu kek, apa aja nggak apa-apa. Kalau hari Jumat, karena hari Jumat itu tempatnya ketika itu kita ada di masjid. Jadi hukum haramnya hilang. Makanya disebut makruh tahrim, tidak haram mutlak. Lama lahu sababun mutaqaddim, tidak diharamkan sholat yang punya sebab tapi mutaqaddim, sebabnya terdahulu, sudah dikerjakan. Karak atai wudu'in seperti 2 rakaat sholat wudu tadi. Kalau wudu itu, kalau sholat sunat wudu itu kan ba'dal wudu. Kita habis wudu kemudian disunatkan sholat sunat wudu. Nah itu kalau dikerjakannya pada waktu yang 5 tadi hukumnya apa? Makruh tidak? Tidak. La ma lahu sabab mutaqaddim. Wa tawafin, sholat sunat tawaf. Nah, sholat sunat tawaf kan dikerjakannya ba'da tawaf. Habis tawaf nih 7 kali putaran. Kemudian kita sholat sunat tawaf. Ya. Afdalnya itu ya di makam Ibrahim itu. Atau mundur sedikit, habis sholat sunat tawaf disunahkan minum air zam-zam gitu kan. Nah, sholat sunat tawaf itu dikerjakan ba'da tawaf. Jadi dikerjakannya ketika pas kebetulan di 5 waktu ini tidak hukum makruh tahrim. Wa tahiyatin, sholat tahiyat masjid juga sama, nggak apa-apa. Wa kusupin, sholat kusub. Kusub itu gerhana. Kalau kusub itu gerhana matahari biasanya. Ya karena hubungannya dengan matahari. Kalau khusub gerhana bulan. Wa sholati janazatin dan sholat jenazah walau ala ghaibin sekalipun sholat gaib. Pada subuh sholat jenazah boleh nggak? Boleh. Gaib nggak apa-apa. Ya. Karena termasuk sebabnya apa? Mutaqaddim. Kan ada orang tuh, ketika ada jenazah sebelum asar. Wah ini harus sholat jenazah dulu, karena habis asar nggak boleh sholat gitu. Haram sholat. Kalau sebabnya mutaqaddim nggak apa-apa dikerjakan. Ba'da asar nggak apa-apa. Karena sebabnya mutaqaddim sholatnya. Wa i'adatin ma'a jama'atin. Dan sholat ada yang berjamaah walau imaman sekalipun jadi imam. Kalau jadi imam ya ada mah wajib niat imamannya wajib ya. Sholat ada itu gimana contohnya? Sholat ada itu ya seperti udah sholat di rumah, udah sholat asar nih, kita di rumah udah sholat. Dan silaturahim atau datang ke masjid atau silaturahim ke rumah orang kiai lagi jamaah asar juga ya. Itu kalau kita datang ada jamaah kan sunat kita sholat berjamaah walaupun sudah sholat. Namanya ya ada ya. Ya ada juga. Nah kan kalau habis asar nggak boleh sholat tadi ya, nggak boleh kan. Tapi ketika yang ada hukumnya boleh. Walaupun ya adanya bareng-bareng. Berjamaah gitu. Ya adanya berjamaah. Ya berarti kalau sholat ada ini kejadiannya kalau kasusnya dengan kasus waktu yang dimakruh tahrimkan 5 ini berarti sholat subuh dan sholat asar. Kasusnya itu. Kalau ya ada zuhur kan nggak ada waktu yang haram. Ya kan? Maghrib bisa juga. Tapi kalau subuh mungkin jadi kan. Kita sudah sholat subuh, kemudian habis sholat subuh kan nggak boleh sholat. Tapi ketika ada jamaah kita ikut lagi boleh nggak? Boleh. Karena apa namanya? Iya. Wa kafaitati fardin dan kayak sholat kodok. Nah, sholat kodok. Sholat kodok dikerjakan pada waktu yang 5 ini. Nggak apa-apa, nggak haram. Tidak makruh tahrim. Ya.
Habis sholat subuh, sholat lagi. 2 rakaat. Wis curiga dah, curiga. Ini pasti kodo yang kemarin ini. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Lam yuqsad ta'khiruha lil waqtil makruh. Dia tidak punya rencana, tidak punya tujuan, tidak sengaja untuk melakukannya pada waktu yang makruh ini. Ya. Kapan kodok? Oke, pada subuh. Tah, punya rencana tah? Ya, program kerja. Wis, jangka pendek. Apa? Kodok subuh. Kalau direncanakan, punya niat, punya kasat, ya nggak boleh. Ya. Yang nggak punya niat tuh gini, habis sholat subuh ya, ingat, wah, saya kemarin nggak sholat subuh, bohong, jadi kodok, walaupun habis subuh. Begitu juga misalnya habis asar, ingat, habis sholat asar ingat, wah, malam saya nggak sholat isya, ingatnya pas habis asar, apa-apa di kodok, walaupun habis itu namanya faitati fardin. Sholat fardu yang dikodok. Au naflin atau sholat sunat. Tapi awas ya, lam yuqsad ta'khiruha lil waqtil makruh liyaqdiyaha fi. Dia tidak sengaja, tidak punya rencana untuk menunda sholat qada ini pada waktu yang diharamkan, dimakruhkan. Untuk dikerjakan di situ. Liyaqdiyaha fi. Au yudawi ma'alai, atau jadi kebiasaan. Yudawi itu mendawamkan sholat qada pada waktu yang makruh. Ya nggak boleh. Jadi sebab itu ada berapa? Ada 2 ya. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir. Ada lagi sholat yang tidak punya sebab. Kalau sebab yang muqarin ada enggak? Bareng gitu, bersamaan. Bersamaan dengan sholat ya bersamaan dengan sebab. Nah, kalau menurut dalam Fathul Mu'in ini, Syekh Zainuddin tidak memasukkan sebab muqarin itu enggak ada. Tapi kalau dalam kitab lain, kitab Tufah itu ada. Ibn Hayyan. Sebab muqarin itu seperti sholat kusuf. Itu disebutkan sebab muqarin. Tapi di sini nggak dimasukkan. Malah kusuf itu dimasukkan sebab mutaqaddim. Sebab mengerjakannya setelah kusuf. Walau taharra iqa'a sholatin ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruhi min haitsu kaunihi makruhan fatahrumu mutlaqan walatan akidu. Bila ada orang sengaja mengerjakan sholat bukan pemilik waktunya, seperti sholat subuh ya, atau sholat asar, dia sengaja mengerjakannya fil waqtil makruh, pada waktu yang makruh, ketika indah tulu isyamsi atau indah gurubis sampai kan nggak boleh sholat. Tapi dia mengerjakannya bukan sholat yang sahibul wakti. Kalau sholat yang sahibul wakti ketika sholat subuh. Waktunya sholat subuh kan ketika fajar. Sampai matahari terbit. Gitu kan. Fajar sampai matahari terbit. Kalau kita udah sholat subuh nggak boleh sholat apapun. Yang sebab tadi. Ya. Sebab mutaakhir. Ya. Tapi bangunnya pas terbit. Sok. Begitu bangun matahari pas terbit. Pas pada waktu yang diharamkan sholat. Kapan sholatnya? Ya udah itu sholat. Sholatnya di situ. Karena memang dia bangunnya di situ. Jangan nunggu. Tapi kalau memang dia sengaja. Sengaja mengerjakan sholatnya fil waqtil makruh. Ya haram. Mutlaqan. Dan tidak sah. Tapi kalau dia tidak sengaja, tidak menyengaja untuk mengerjakannya di situ, ya nggak haram.
Udah bangun jam 5 udah bangun. Ya. Enggak sholat. Kewe nungguan matahari. Nah, sholat nungguan matahari. Itu iqa'u sholat fil waqtil makruh. Hukumnya haram. Dan tidak sah untuk sengaja. Walau faidatan yajibu qadha fauron, sekalipun itu sholat qadha, sholat faidah yang luput yang wajib segera diqadha. Misalnya malam enggak sholat isya. Malam enggak sholat isya. Tiduran lah atau gimana lah, lupa atau gimana. Tapi enggak disengaja lah, yang enggak dosa. Kan ada dua itu. Ya. Udhurnya sholat kan dua, an-naumu wan isyan. An-naum itu artinya ketiduran, bukan tidur. An-naum itu apa? Ketiduran. Atau lupa. Bangun subuh. Habis sholat subuh ingat punya qadha. Qadha apa? Isya. Kapan mengerjakan isya? Kewe pas matahari terbit. Itu namanya iqa'u sholatin fil waqtil mak. Enggak boleh, haram. Malah enggak sah. Sebab dia sengaja untuk mengerjakannya fil waqtil mak. Alasannya li annahu mu'anidun li syar'i, karena dia menantang syarat, menentang syarat. Wani-wani mu'anid itu. Jadi mengerjakannya karena raghbah anis sunnah. Karena dia tidak suka dengan sunnah Nabi, seakan-akan gitu. Tidak menghormati ajaran kanjeng Nabi. Mu'anidun lisan itu seperti orang yang menantang. Bukan cuma menentang, tapi juga menantang. Wa khamisuha sakiala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سهبة والمسلمين أجمعين من ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا في المصطفى رسولنا بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد التأسيس والحمد لله في الغدر والتنمي. الفاتحة.